Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Kabar Satu Podcast Open Your Eyes. Nah, kali ini saya kedatangan tamu luar biasa nih. Beliau ini Ketua Asosiasi UMKM Nusantara dan juga kebetulan Ketua dari Ikatan Mobil Isuzu Panther Panther Community Indonesia. Indonesia. Oke, selamat datang Mas. Ya, Ini menarik nih Mas untuk kita bicarakan masalah AUN ini ya, Asosiasi UMKM Nusantara ini. Nah, AUN ini bisa dikatakan asosiasi UMKM yang meliputi apa saja sih Mas? Kalau boleh tahu. oke. Jadi di situ itu AUN itu banyak para pelaku usaha mikro itu yang berkumpul di dalam wadah, yaitu adalah wadahnya ya AUN tadi. Nah, itu. Jadi banyak usaha yang mencakup dari kuliner, kemudian apapun usaha, yang penting jenisnya usaha boleh masuk di dalam Boleh masuk AUN. di dalam AUN Ya. tersebut. Oh iya iya. Jadi bisa dikatakan apapun usahanya Apapun usaha bisa masuk ya. bisa masuk. Oke oke. Nah, AUN sendiri ini ada sejak kapan Mas? Saya terus terang kan baru denger nih ya. Ya. Itu adanya sejak kapan Ya. Mas? Jadi AUN sendiri itu saya dirikan itu baru bulan 6 tahun 2021. Oh baru bulan Baru 6 bulan. Iya, kemarin. baru bulan 6. Oh iya iya. Nah, AUN sendiri ini sekarang dari berdirinya ya, dari berdiri itu sekarang itu udah mencakupi beberapa teman pengusaha yang ada di Lamongan itu ada berapa tuh kira-kira? Kurang lebih ada 40-an. 40-an. 40-an itu dari 40-an beragam jenis usaha. jenis usaha. Oh, oke. Nah, saya mau tanya nih Mas. Ini kan tadi kan AUN itu Asosiasi UMKM Nusantara. Nusantara gitu kan. Nah, di dalam wadah AUN sendiri ini tuh apa sih maksudnya? Apakah memang bisa dikatakan kayak membantu perizinannya kah atau bisa dikatakan membantu orang yang pengen usaha tapi nggak tahu harus gimana terus diarahkan kah? Seperti apa Mas? Jadi gini, AUN pertama kali didirikan itu atas dasar eh, nasib sama. Nasib sama itu dalam artian para pengusaha kecil yang dimana usaha tersebut belum bisa maju. Terus kemudian dari masalah perizinan, SDM-nya itu perlu digodok lagi. Nah, lewat AUN ini para pengusaha itu akan digodok. Dari SDM-nya digodok, terus kemudian dari usahanya pun juga harus lebih dikenalkan, atau kemudian yang belum punya izin itu kita bantu untuk bisa mendapatkan izin. Itu AUN nanti yang membantu untuk memfasilitasi teman-teman UMKM tersebut. Luar biasa Mas. Jadi bisa dikatakan wadah ini bisa membantu teman-teman pengusaha yang bisa dikatakan memang bingung nih. Iya, Gitu betul. kan? Iya. Harus kayak bagaimana Iya. dari segi perizinannya dan Iya, lain-lain. kadang kan juga ada ini usaha itu yang stagnan, Iya. hanya jalan di tempat. Nah, itu nanti dari beberapa pengusaha kecil yang kita kumpulkan, para pelaku UMKM itu kan nanti bisa saling tukar ilmu ini, tukar pengalaman juga. Iya. Nah, jadi nanti bisa saling sharing, karena kita di era sekarang itu relasi itu yang sangat penting. Betul sekali. Nah, makanya kenapa AUN sendiri menggagas itu supaya relasi itu lebih banyak. Nah, ya lewat AUN tadi pelaku UMKM itu dikumpulkan, siapa yang mau gabung, kemudian nanti ketika usahanya itu mau diapain, ya nanti kita diskusikan di dalam AUN tersebut. Luar biasa. Iya, iya. Nah, dari AUN sendiri bisa dikatakan ini bergandengan nggak atau berdampingan nggak dengan maksudnya dinas-dinas terkait? Oh iya, pasti. Kita bergandengan lebih sering ke dinas koperasi kita. Lebih ke dinas koperasi, karena harapannya dinas koperasi itu mendukung para pelaku UMKM yang khususnya ada di Lamongan sendiri. Kabupaten Lamongan ini Iya. sendiri. Tapi kalau misalkan nih Mas, kalau misalkan memang ada dari luar Lamongan nih, misalkan kayak gitu pengen Iya. bergabung itu bisa Oh dibantu bisa, juga. karena AUN itu mencakup sekupnya itu kan di sekupnya itu Nusantara. Nusantara. Nusantara, bukan hanya di Lamongan. Iya. Nah, jadi kita tujuannya senusantara,
senusantara UMKM yang bergabung itu senusantara, bukan hanya di Lamongan. Ya, jadi wadahnya memang harapannya tuh nanti bisa mewadahi semua pelaku UMKM yang Betul. ada di Nusantara. Nusantara. Oke. Itu target kita ke sana. Targetnya. Iya. Tapi kalau saat ini masih Masih seputaran Lamongan, Gresik, terus kemudian sampai di Sidoarjo juga sudah ada. Oh, sudah ada Sudah juga. ada. Luar biasa. Anggota dari Sidoarjo sudah ada. Ada Sudah dua, ya. Ada ada dua dua. dari Sidoarjo. Iya. Nah, untuk bisa dikatakan meraih gitu kan ibaratnya teman-teman pelaku usaha itu kiat-kiatnya seperti apa? Maksudnya sampean itu Ya. bisa dikatakan melakukan hal apa nih? Apakah memang promosi di media sosial kah, ataukah memang dari teman ke teman kah, atau seperti apa? Nih, untuk sekarang itu para pelaku UMKM itu kan sangat ini ya, SDM-nya sangat ya, bukan masalah tapi sangat minim sekali. Iya. Terus kemudian bagaimana produknya ini bisa dikenal itu juga tidak tahu. Iya. Nah, itu perlu nanti di AUN itu supaya produk tersebut bisa terkenal itu bagaimana. Nah, misalnya kemarin itu kita bikin aplikasi semacam seperti marketplace. Nah, kita sudah bikin itu. Sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Nah, terus kemudian bagaimana produk-produk dari teman-teman UMKM itu kita masukkan di dalam aplikasi tersebut. Iya. Ya, yang nantinya untuk memudahkan siapa yang ingin tahu. Tapi kita kemarin itu dengan syarat kalau di bidang makanan harus minimal ada izin PRT-nya. Iya. Nah, itu kita bantu ke Dinas Koperasi untuk izin PRT-nya. Iya. Nah, kalau misalkan kayak terkait perizinan ya Mas. Ya. Terkait perizinan tuh maksudnya memang diwajibkan kah harus ada izin, ataukah memang Gini, seperti apa? kalau di AUN yang belum punya izin, ya saya rasa saya rekomend untuk punya izin semua karena gratis. Oh, gratis. Gratis. Oh, Nah, luar ini biasa. bagi siapa saja UMKM yang mau gabung ke AUN, kita fasilitasi untuk membantu untuk minimal izin di BRT gratis. 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 Oh, tuh teman-teman di sini yang bisa dikatakan memang pelaku usaha, bisa dikatakan yang memang masuk kategori UMKM atau mungkin OKM kali ya, atau apa memang UMKM? Iya, saja? UMKM beda. Oh, beda ya, beda UMKM sama OKM ya. Oke, yang UMKM. yang teman-teman pelaku UMKM bisa dikatakan kalau kesulitan untuk izinnya dan lain-lainnya itu bisa gabung di sini Bisa. ya. Bisa gabung dan bisa dikatakan mungkin nanti diarahkan harus seperti apa. Betul. Terus kemudian cara promosinya itu harus bagaimana? Karena kita juga sering beberapa kali itu ikut pameran. Jadi produk-produk dari teman-teman pelaku UMKM itu kita ikutkan pameran. Diikutkan pameran. Ada kemarin itu yang sampai tingkat provinsi, dari provinsi sudah datang. Nah, itu salah satunya adalah sorghum. Sorghum itu kemarin bupati pun datang gitu. Datang. Nah, itu biasa. pelaku UMKM-nya itu gabung di AUN. Gabung sorghum juga? itu ya. Oh, iya. Sorghum itu gabung di AUN. Nah, itu yang punya itu kebetulan namanya Mbak Esti, itu rumahnya ada di Babat. Iya. Nah, Luar itu biasa. luar biasa itu. Bupati sampai datang, kemudian dari provinsi pun juga datang kemarin. Betul. Untuk melihat sorghum. 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 Nah, jadi bisa dikatakan wadah ini tuh sangat bermanfaat sekali ya, apalagi di tengah-tengah bisa dikatakan yang saat ini sedang terjadi gitu kan. Kita kalau misalkan tidak bisa dikatakan punya keinginan untuk usaha, Iya. kasar gitu cuma sebatas bekerja, Iya. kan kadang juga bekerja itu kan bisa dibilang kan ada masanya ya, Betul. ya entah nanti kena PHK kah atau apa gitu kan, jadi lebih cenderung sebetulnya diarahkan ke usaha. Iya. Gitu ya. Karena kalau usaha itu bisa sangat membantu Jadi sekali. saya punya prinsip itu, apapun profesinya tetap berniagalah. Berniaga. Apapun profesinya. Apapun profesinya tetap harus berniaga. Berniaga. Apapun itu ya. Apapun itu. Mau kecil-kecilan Mau kah, kecil-kecilan, mau mau besar, yang penting berniaga. berniaga. Harapannya teman-teman UMKM besok itu bisa menciptakan yang namanya passive income. Betul sekali. Nah, itu yang target kita. Nah, karena kenapa kita kedepannya mau mengadakan pelatihan-pelatihan. Jadi teman-teman UMKM kita dengan pelatihan itu gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Oh, ada agenda nanti untuk Agenda pelatihan-pelatihan. banyak sekali untuk pelatihan. Nah, karena memang kemarin terbentur di COVID, jadi kita sementara di daring sebentar, kemudian
besok rencananya kalau memang COVID ini sudah mereda kita adakan untuk tatap muka, dan itu pun pematerinya sudah saya siapkan semuanya itu. Iya. Sudah ada itu. Sudah ada. Dan pembina kita sendiri itu ada di Surabaya. Jadi kalau boleh dikatakan AUN kantornya di mana? Di Surabaya. Di Surabaya. Oke. Cuma kebetulan saat ini sampean yang menjabat untuk Di Lamongan. Di Lamongan. Dan nanti kan tidak menutup kemungkinan ya di kota-kota lain pun makin bertambah juga kan. Iya. Jadi pembinanya namanya Mas Agus Anang Fatoni. Itu tinggalnya di Surabaya. Nah, kebetulan saya Ferry ini yang menjadi ketua AUN yang ada di Kabupaten Lamongan. Iya, luar biasa sekali Mas. Memang betul sekali Mas. Perlu sekali wadah seperti ini ya, Mas Arya gitu untuk mewadahi teman-teman pelaku usaha UMKM. Betul. Iya. Nah, ngomong-ngomong, sampean masuk sebagai ketua AUN, sampean sendiri usahanya apa? Nah, kalau boleh tahu ya, coba sedikit cerita. Jadi saya ini usaha sekarang yang masih jalan itu kan di bidang showroom sepeda motor bekas. Showroom sepeda motor. Terus sama di laundry juga. Di laundry juga yang jalan. Sebenarnya saya ini punya banyak bisnis Mas. Kalau usaha itu ada yang gagal, ada yang berhasil, ada yang stagnan jalan di tempat. Banyak. Dari satunya itu kemarin saya juga punya usaha yang namanya franchise nyoklat klasik minuman. Itu pun sudah saya bangun awal-awal sebelum COVID sangat luar biasa, tapi ketika COVID kita berhenti di situ. Terkena dampak COVID yang sangat luar biasa. Nah, terus kemudian saya juga pernah buka nih warung kopi. Pernah buka juga warung kopi. Namanya Angkringan. Namanya Angkringan Cak Cuk. Angkringan Cak Cuk. Iya, itu pernah saya buka itu. Sampai sekarang rombongnya masih ada. Masih ada. Jika ada teman-teman yang mau memanfaatkan rombong itu, monggo silakan dipakai. Boleh. Wah, itu luar biasa teman-teman. Bisa dikatakan kalau misalkan mau usaha, ini ada nih. Ada ini. Sudah sama peralatannya lengkap. Iya, tinggal nyari tempatnya ada di mana. Kita nggak tanggung jawab kalau tempatnya. Tapi kalau untuk fasilitasnya rombong dan peralatan boleh dimanfaatkan. Boleh dimanfaatkan. Enggak sekalian modalnya? Enggak. Kalau modalnya kita pikirkan dulu ya. Iya. Kalau modalnya intinya sendiri ya. Iya. Tapi ibaratnya jalan usahanya nih ada nih gitu kan. Sudah disiapkan. Tuh. Nah, berarti selama perjalanan sampai membuka usaha, jatuh bangun itu ya memang sudah biasa ya. Sudah sangat biasa. Sangat biasa. Mulai dari jualan British Propolis itu pun juga sudah saya juga member juga. Gitu. Ya ternyata gini, usaha itu boleh niru kita, tapi tetap kita kembali rezeki itu beda. Iya. Pasti beda. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Ketika saya tertarik untuk masuk di membernya British Propolis, itu teman saya ada yang berhasil. Iya. Sangat luar biasa itu. Nah, kemudian saya mencoba untuk gabung di British Propolis, tapi di Lamongan pasarnya masih sangat rendah. Gitu ya. Jadi laku, cuman nggak terlalu wow gitu. Jadi hanya jalannya hanya bertahap datar, nggak ada kenaikan. Iya. Tapi saya di British Propolis sendiri pun juga kan dikonsumsi sendiri untuk kesehatan juga, dan kemudian sama kita jual. Iya. Nah, untuk selanjutnya tuh sampean kan udah jelas ya yang saya tadi katakan bahwa naik turunnya usaha itu udah biasa kan. Udah biasa. Nah, pasti juga biasanya dirasakan sama teman-teman pengusaha lain juga. Betul. Nih Mas. Nah, kiat-kiatnya nih Mas supaya bisa tetap bertahan, bisa tetap konsisten untuk terus usaha itu seperti apa Mas? Pertama, punya keyakinan yang kuat. Keyakinan dalam artian usaha itu tidak selamanya begitu. Betul. Nah, ketika kita mengalami usaha itu menurun, yang pertama kali sabar, itu pasti. Kuncinya kalau nggak sabar akan gulung tikar. Tapi kalau sabar dulu, baru kita menata ulang bagaimana usaha itu bisa meningkat lagi. Itu bagaimana baru kita pikirkan. Itu yang pertama kali. Terus kemudian kalau kita mulai buka usaha, yang terpenting adalah berani. Nah, punya modal, punya skill, nggak berani,
nggak bisa buka usaha. Iya, betul. Ya, Betul. jadi perlu keberanian. Betul. Perlu keberanian. Iya, kalau nggak berani, kapan kita tahu Iya. usaha itu bisa berhasil atau tidak? Betul, betul. Dicoba saja Coba dulu. saja dulu. Perihal berhasil atau tidak, ya. Buka usaha kan tidak harus pintar dulu, Mas. Menurut saya, dan tidak harus nunggu punya modal dulu, harus bikin pabrik dan lain-lain kan begitu. Betul, betul, betul. Harus mulai dari awal kita belajar. Iya, betul. Saya pernah ini juga, Mas, dapat kutipan itu katanya gini, Mas. Pelaku usaha itu kemungkinan besar rugi katanya, Mas. Kemungkinan besar. Iya. Tapi resikonya kaya. Itu katanya, Mas. Oh iya. Jadi gini. Bener nggak tuh? Betul. Gini. Semakin resiko kita besar, maka akan semakin besar keuntungan kita. Nah, jadi mengikuti, Mas. Saya rasa sekarang yang minim untuk rugi adalah di bidang jasa. Di bidang Di jasa. bidang jasa. Jasa saya rasa nggak ada ruginya kalau kita lakukan sendiri. Iya. Itu juga masuk kategori usaha. Usaha. Iya. Nah, kan betul. Usaha di bidang laundry kan jasa juga. Iya. Nah, Iya, betul. itu ternyata minim ruginya dari apa, nggak ada, cuman hanya kita itu PR kita atau ya hal yang kita hadapi itu hanya komplain dari konsumen. Iya. Di jasa itu begitu, Iya. Jadi kecuali kita tengkulak iya. barang, kita rugi atau untungnya itu bisa diperhitungkan. Iya. Tapi kalau di bidang jasa itu bisa dikatakan rugi sih ada, cuma minim mungkin gitu ya. Minim banget, bisa saya katakan minim banget kalau di jasa. Minim banget. Nah, jasa ruginya di apa ya, begitu. Iya. Ya ada mungkin kita kos di karyawannya, biaya itu untuk menggaji itu saja. Nah, Iya. tapi kan ketika kita tidak bisa menggaji karyawan kan otomatis bisa kita lakukan sendiri di awal-awal. Iya. Nggak harus punya karyawan dulu. Iya. Nah, untuk teman-teman nih, misalkan yang dia punya modal sebenarnya, Mas, Ya, tapi bingung mau usaha apa. Nah, ada nggak sih kira-kiranya bisa dikatakan menurut sampean di zaman sekarang ini usaha apa sih yang memungkinkan untuk bisa dijalankan? banyak, Mas. Banyak. Banyak. Jadi gini, Kan kenapa kayak tadi saya salah satunya bidang Iya, satu. salah satu. Kenapa saya selalu ketika orang ngomong saya bingung mau usaha apa yang saya takut untuk rugi gitu loh. Nah, Iya. saya takut untuk rugi. Itu orang-orang banyak bilang begitu. Oke, kalau kamu kamunya nggak mau rugi, kita belajar di jasa dulu. Apapun jasanya. Dari laundry juga bisa, terus kemudian pengiriman barang juga bisa. Iya. Kita franchise di JNT, kan banyak sekarang. Pengiriman barang itu kan Iya. pakai jasa. Nah, itu kan bisa diperhitungkan. Iya. Untungnya bisa diperhitungkan. Gitu loh. Makanya saya mendorong untuk teman-teman yang kurang berani di bidang usaha yang lainnya, kita belajar di jasa dulu. Di jasa dulu ya, Mas Nah, ya. itu harapan. Terus kemudian kalau memang bukan jasa, saya harap itu di bidang makanan pokok. Makanan pokok. Makanan pokok. Karena memang dikonsumsi setiap hari. Setiap hari. Nah, makanan Dibutuhkan pokok. sama masyarakat Ya, setiap kebutuhan. hari. Itu yang paling sangat masih bisa dikatakan pada waktu pandemi masih laku. Masih mungkin. Masih mungkin. Betul. Nah, beras tetap ada. Iya. Nah, terus kemudian gula tetap pakai gula orang. Iya. Itu harapan saya minimal itu kalau nggak mau rugi-rugi banget ya nyoba di jualan di sembako lah, sembakonya rumah tangga itu. Iya. Dan ibaratnya tidak perlu khawatir misalkan di tempat tersebut juga udah ada usaha yang sama karena rezeki itu udah ada yang ngatur. Betul. Gitu ya, Mas? Iya. Kita jangan memandang pesaing itu menjadi musuh. Iya. Bukan, tapi itu adalah relasi kita. Betul. Itu akan menjadikan, karena kenapa orang kalau punya mindset negatif itu juga berdampak di dagangannya. Di dagangannya Iya. ya. Tapi kalau punya mindsetnya positif, saya yakin usahanya juga akan lancar. Akan lancar. Dan itu pun juga pernah saya alami. Iya. Iya. Sangat Makanya mengalami. Ya? Sangat mengalami itu. Gitu. Ketika saya dibenturkan sama anak buah yang nggak komitmen dan lain-lain, tuh harus benar-benar sabar. Iya. Harus benar-benar sabar untuk menghadapi itu kan gitu. Iya, betul. Oke, nah selanjutnya kalau untuk teman-teman yang bisa dikatakan ya kembali lagi ya teman-teman yang bisa dikatakan ingin usaha
jangan pernah ragu, berani dulu. Itu Betul. ya Mas ya, gitu kan. Dijalani dulu karena banyak di luar sana yang malah mungkin tidak mencoba sama sekali. Sangat. Betul nggak? Betul, banyak. Betul. Jadi bisa dikatakan kalau kita rugi pun sebetulnya selamat ya, kita sudah mencoba. Iya. Benar nggak Mas? Betul. Betul. Kayak gitu. Jadi, Ilmu, kita paling minimal kita dapat ilmu lah dari pengalaman dapat tersebut. ilmu paling tidak ya. Betul Mas. Gitu. Kalau misalkan namanya jatuh bangun Mas, resiko ya. Iya. Biasa. Jangan takut ombak sebelum berlayar. Mungkin gitu ya Betul. Mas. Ya? Jadi bisa dikatakan prinsipnya orang berbisnis itu satu, berani. Iya. Nggak usah takut rugi dulu, action dan action. Terus kemudian apapun profesi kamu, saya harap berniaga. 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 Oke. Nah ini kembali lagi nih Mas ke usaha sampean. Berarti sampean tadi udah ada yang tutup, ada yang ibaratnya tetap sekarang berjalan gitu kan. Nah yang sekarang tetap masih berjalan tuh berarti apa tuh Mas? Showroom sepeda motor sama laundry Showroom sepeda motor sama laundry. Sama laundry. Nah itu di daerah mana Mas? di daerah Skodadi. Di daerah Skodadi. Skodadi, Ini tepat. boleh dikasih tahu Iya. nih ke teman-teman Mas. Misalkan untuk showroom barangkali teman-teman ada yang mau coba bisnis jual beli motor juga bisa dong Oh, sambil bisa. belajar. Bisa sambil Bener nggak? belajar dengan Sambil- senang hati. Sambil belajar Iya. ya sambil cari cuan berarti di situ Betul. ya. Bener nggak? Dengan senang hati. Iya, nah itu bisa dikatakan tinggal ngehubungi dengan ya, Iya. kasarnya gitu. Nah sekarang kalau supaya teman-teman tahu Mas, bisa dikatakan di mana sih lokasinya? Coba Mas dikasih tahu. Oke. Jadi usaha saya yang showroom sepeda motor itu terletak di Desa Surabaya, Kecamatan Sukodadi. Usaha laundry saya juga ada di Desa Surabaya, Kecamatan Sukodadi. Jarak 100 meter dari showroom. Nah, namanya Mas, namanya. Nama showroomnya Ferry Jaya Motor Ah. dan nama laundrynya Firda Laundry. Firda Laundry. Firda Laundry. Ini Firda ini nama siapa anak nih? Nama istri. Oh nama istri ya. Oh, iya. Paling kalau namanya usaha, kalau nggak nama sendiri, nama istri, nama ya, anak. betul. Ya. Iya. Oke Mas kalau gitu. Selanjutnya nih Mas, bisa dikatakan sampean juga kan di sini yang saya tahu sebagai ketua IPCI ya. Iya. Isuzu Painter Community Indonesia, ya. Indonesia. Iya. Untuk chapter Lamongan. Ya. Saya lihat sampean itu tertarik sekali dengan dunia komunitas. Iya. Iya, betul nggak? Iya. Ya kayak dimulai asosiasi itu Betul. juga sebetulnya kan sama seperti Iya, komunitas betul, kan, betul, bener nggak? betul. Sebuah wadah kan Iya. kayak gitu. Nah kalau kayak di IPCI sendiri nih Mas, di Lamongan ini kan siapa tahu di sini ada teman-teman Iya. pengguna mobil Panther juga, siapa tahu pengen gabung juga, ya kan? Monggo, silakan. Nah ini bisa ngobungi Mas Ferry ini Mas, Iya. gitu kan? Kebetulan saya ketuanya. Kebetulan ini ketuanya langsung Ketua 01-nya. 01. Ya. Iya. Nah, ada nggak bisa dikatakan alasan kenapa sih kita harus gabung ke komunitas? Ini alasan bukan alasan ya. Komitmen awal saya mendirikan IPCI Lamongan Iya. itu karena asas pengen menambah saudara, Pengen menambah saudara. seduluran, Betul. relasi. Iya. Dan saya tidak ngasih syarat untuk gabung, hanya satu, niat baik. Niat baik. Yang penting orangnya niat baik masuk komunitas. Saya anggap itu adalah sebagai keluarga Iya. besar IPCI Lamongan. Dan yang penting punya mobil Panther dong. Yang penting punya member. Karena komunitas Isuzu Panther Community Indonesia. Kalau saya kan mobilnya kita nggak mungkin Jangan. masuk ya. Oh gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi kenapa sih saya suka yang aneh-aneh? Karena memang saya lihat kan mobil Panther itu kan banyak nih. Iya. Banyak, cuman kan agak minim ketinggalan ya. Apa bodinya apa gimana? Tapi menurut saya Tapi itu nggak adalah juga Mas. Oh gitu ya. Nggak juga Mas, masih banyak pengguna. Masih banyak ya? Masih banyak Mas. Di Yang mana-mana. model kota-kota itu juga penggemarnya orang muda banyak yang malu pakai Panther itu. Tapi saya membangun teman-teman muda itu untuk gini loh. Jadi kalau Panther menurut saya itu kan enak di kantong. Oh iya. Irit. Karena memang irit. Nah, terus mobilnya ya super badak. Tenaganya luar biasa. Nah, mungkin kita hanya di perawatan saja sih lebih teratur lagi. Iya. Lagi-lagi soal relasi lagi kan. Kita harus di era sekarang walaupun kita pintar, kita nggak punya relasi sama kita tidak bisa bergerak. Tidak bisa bergerak. Pintar, punya uang, nggak punya relasi, bingung mau ngapain. Juga. Betul. Pertama kali relasi, Relasi. jaringan itu yang sangat Jaringan. penting. Sangat penting sekali. Sangat ya. penting.
kalau ada apa-apa juga jadi namanya banyak teman kita juga lebih tenang ya Mas. Betul. Iya, Makanya orang dulu kan ngomong silaturahmi untuk menambah rezeki. rezeki. Iya. Iya kan, ketika kita di rumah saja siapa kan ngasih ngasih apa informasi. Betul, Nah, betul. kalau kita silaturahmi ke sana ke sini kemungkinan ya kita tidak berharap apa-apa sih di situ yang lebih Iya. kan. Tapi paling nggak kita akan dapat informasi yang positif. Betul. Itu yang kita Siapa tahu pakai. ada bisnis, Lah, bener nggak? itu Peluang kembali usaha, lagi nanti iya. ke bisnis lagi Ke urusan. bisnis lagi urusannya ya, kembali lagi ke situ Kembali. ya. Tapi saya kemarin tuh sempat sama member-member yang lain, yang penting tetap jaga seduluran, jangan sampai Iya. kepentingan itu dibawa pribadi. Betul. Maksudnya komunitas jangan sampai merugikan komunitas atau merugikan member yang lain, jangan. Iya. Tapi kalau eranya di bisnis, monggo saling berkoordinasi, saling melengkapi. Iya, Antara member satu sama member lain itu nggak Iya. apa-apa, fair saja menurut saya, itu Betul, sah. betul, Yang sah-sah penting saja komunitas jangan dirusak. Jangan dirusak, Jangan ya. dirusak. Jangan dijadikan untuk kepentingan pribadi. Betul. Iya Mas, betul Mas, setuju saya Mas kalau untuk itu Mas. Nah, IPCI sendiri ini berarti udah Nusantara juga dong? Iya, Senusantara. Nusantara juga? Senusantara juga. Oh, luar biasa. Mulai dari Aceh sampai Ada di mana-mana ya? Di mana-mana. Iya, jadi kalau misalkan kita mau main-main ke kota kemana-mana Oh, itu sudah guys, banyak saudara di sana. banyak saudara ya? Banyak saudara. Mas, iya, di tiap semua kota kota itu ada yang ada namanya ya? IPCI. Iya, Jadi iya. kita tidak bingung lah, inilah yang menurut saya itu jaringan sangat luar biasa. Iya. Ketika kita mau main ke kota A, kota B, kita ada saudara walaupun itu bukan saudara kandung, lo bayangkan. Iya, betul. Kita bingung kehabisan uang mau Iya. nginep, nah, paling nggak ada saudara, Benar. saudara yang tidak saya seibu, Iya. Paling nggak bisa membantu kita membantu ya. minimal. Betul, karena kan kita tuh namanya di jalan, kita kan nggak pernah tahu ya ada kendala kah Betul. atau apakah, betul Iya, nggak? betul. Iya kan. Jadi kalau misalkan kita banyak saudara, ya insya Allah ya tenang kan Tenang. gitu kan. Jadi Iya. paling nggak ya ada yang bantu lah kalau ada Betul. apa-apa kan gitu ya Mas. Iya. Iya. Setuju Mas, betul Mas. Nah, untuk anggota IPCI sendiri sekarang kalau di Lamongan ada berapa? Mas? Ada 46 46. 46. Wah, luar biasa Mas. dengan jangka waktu kita pendiriannya itu bulan puasa kemarin. Baru bulan Bulan puasa kemarin, di sekarang udah sekarang 46. sudah 46. Luar biasa. itu dari mana itu? Dari apa? Memang jejaring sosial dari Facebook kah? Dari Facebook juga, terus kemudian dari Teman ke teman-teman teman. juga, teman ke teman. Iya. Yang penting saya selalu menekankan jangan sampai komunitas itu menyetir kita, tapi kita yang harus menyetir komunitas. Iya, iya. Ya, itu. Luar biasa Mas, betul Mas. Nah, apa keluh kesahnya nih Mas? Iya. Keluh kesahnya ya bisa dikatakan kayak tadi kan bisa dikatakan kalau kita ada apa-apa gitu kan ya ada yang bantu. Nah, sampean sendiri pernah merasakan nggak sih sebetulnya keluh kesah di jalan nih ceritanya? Apakah ada kendala kah atau apa? Sampean Saya- pribadi nih langsung nih. Pribadi ya. Jadi saya pribadi ya kebetulan saya belum pernah. Belum pernah. Tapi saya beberapa kali nolong orang teman-teman yang sos. Oh iya iya. Itu yang pas waktu di jalan itu ada kendala, kebetulan saya bisa menolong, ya saya semaksimal mungkin untuk menolong. Iya. Walaupun saya tidak bisa mengotak-otik, paling nggak minimal saya ngancarin untuk ngopi. Iya, iya betul. Jadi paling enggak ya ibaratnya bantu secara support secara moral lah Iya. katakan seperti itu ya. Iya, itulah yang saya harapkan di sebuah komunitas. Iya. Nah, agendanya sendiri Mas kalau di komunitas ada agenda apa nih ke depannya nih? Akhir tahun nih Akhir atau awal tahun kah? awal tahun. Nah, awal tahun kita besok itu rencana sih bukan awal tahun. Bulan 5 itu 4 atau 5 itu ada anniversary. Anniversary. Iya, terus kemudian sama halal bihalal juga. Halal bihalal. Tapi ini program kerjanya ini kan besok itu ada program kerjanya Mas. Oh, ada juga program kerja. Ini mau ditata itu kita banyak kegiatan. Ada bakso, terus kemudian nanti ada arisan, semacam arisan. Tapi kita setiap rumah member itu kita datang gantian, Didatangi. secara bergantian. Iya. Tujuan untuk merekatkan tali silaturahmi antara kita Iya. dengan yang lain. Iya, Itu betul Mas. dan Nah, semoga itu terlaksana. amin Mas, amin. Semoga ya Mas ya karena menurut saya bermanfaat sekali itu Iya. kan program-program seperti itu.
Nah, kalau di komunitas itu, kayak sekarang kayak di Sampean itu lintas usia nggak? Maksudnya ada yang dari muda juga kah? Atau kalau Oh, memang pada sudah berkeluarga rata-rata atau gimana? ini ternyata Panther itu menurut pandangan saya di awal itu kan mungkin mobilnya orang tua ya. Hmm. Nah, tapi sekarang itu juga banyak Banyak para anak pemuda muda, yang iya, menggemari lah, karena menggemari. memang nggak tahu ya apa mungkin alasannya itu irit atau apa. Tapi Iya, ternyata kalau mobil tua itu dimodif ya sangat bagus. bagus juga Bagus ya. juga. Sebetulnya ya Tidak, gimana kita iya, nyentuhnya tidak ya. kalah sama yang mobil-mobil baru. Yang penting Iya, mobilnya bersih, rapi, we. iya, Seneng. betul sih Mas. Kalau namanya mobil itu, segimana mobil itu bagus, tapi kalau misalkan tidak bisa merawatnya ya hancur. Hancur, betul. Benar nggak? Tidak Betul. sedap dipandang, Iya, apalagi kebersihannya tidak terjaga ya. iya, Mas kelihatannya, benar nggak? betul. Iya. Nah, biasanya kan kalau misalkan apa di komunitas itu kayak Samen gitu kan mungkin banyak juga yang sudah berkeluarga kan. Iya. Berarti ibu-ibunya sendiri juga Eh, ada grupnya sendiri dong. Ada grupnya sendiri itu. sendiri. Iya. Dan, Selain bapak-bapaknya ya. iya, dan antusias ibu-ibu luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Wah, iya iya. Luar biasa. Jadi bisa dikatakan kan kalau kayak gitu tidak ada apa ya, tidak ada dusta lah kasarnya gitu ya. Ibu-ibu Betul. sendiri jadi tahu, kegiatannya apa sih. gitu kan. Soalnya pandangan orang-orang, terutama ibu-ibu, mohon maaf, Iya. kalau komunitas itu biasanya digambarkan dengan sisi negatif. Iya iya. Nah, saya mau motong persepsi kayak gitu. Iya, Makanya kita bikin kegiatan-kegiatan yang dimana itu keluarganya itu bisa diajak, Bisa diajak. biasa diajak. Betul sekali. Kegiatannya kan otomatis kalau ajak keluarga kan otomatis positif kegiatannya. Positif dan Iya. memang diketahui Iya, ya diketahui sama keluarga. sama keluarganya. Iya. Nggak ada dosa di antara kita kan begitu. Iya Mas, betul Mas, betul. Nah, sekali lagi Mas, kalau misalkan yang mau gabung untuk masuk ke komunitas IPCI sendiri ada nggak Facebook khusus atau Instagram Ada. khusus? Ada apa? Ada Facebooknya itu Lamongan. IPCI Lamongan. Lamongan. Ya, jadi buat teman-teman yang Ya. bisa dikatakan pengen gabung masuk ke komunitas mobil Panther, itu bisa masuk Masuk ke di Facebooknya Facebook IPCI Lamongan. Lamongan. Dan satu lagi nih Mas, Ya. kita kan namanya orang-orang komunitas ya Mas ya. Pas begitu di jalan sih oke lah, nggak ada masalah Ya. panas-panasan atau gimana. Tapi kan kalau misalkan pas lagi ada acara biasanya kan suka di lapangan terbuka, Iya. panas-panasan, bener nggak? Iya. Iya kan? Nah ini ada produk bagus Mas, buat teman-teman Mas, Oh. buat teman-teman komunitas. Iya. Iya. Apa itu produknya? ini Mas? Nih kita buka Mas. Ya. Nah, produknya ini tuh Daily Man Mas, Coolman Lotion ini Mas. Ini produknya bagus banget Mas. Ini bisa dikatakan bisa mencerahkan kulit, meratakan warna kulit, juga menutrisi kulit Mas. Dan kulit bisa dikatakan jadi lebih halus Mas. Ini teman-teman komunitas kayaknya wajib pakai ini deh. Itu semacam apa? Ini semacam lotion Mas. Oh, body lotion. Lotion. Jadi ini ada lotionnya, ini yang kecil juga ada Mas. Nah, ini kalau ini buat mukanya Mas. Kalau ini jadi Sabun buat, wajah. buat wajah iya Mas. Sabun jadi biar wajah ya? lebih fresh Mas. Ya kan meskipun bapak-bapak kalau kelihatan fresh kan jadi kayak Cocok. anak muda Iya. lagi Mas. Benar Iya. nggak? Penampilan itu memang sangat penting. sangat penting itu Betul ya. karena menurut saya penampilan itu performa kita Mas. Betul nggak? Betul. Iya kan? Iya. Iya, pandangan orang di awal tuh pasti lihatnya kan penampilan dulu, bener nggak? Apakah fresh, apakah kusam, bener nggak? Nah ini salah Boleh satu boleh ada. tanya harganya berapa itu Mas? Nah, Ini mungkin murah, nanti Mas. saya Kan sekarang tuh lagi promo Mas. Oh, iya. Lagi promo tuh bisa dikatakan sampean beli 3 produk aja, satu produknya itu cuma 50.000, itu beli 3 produk udah bisa jadi member Mas. 3 produk harganya Jadi 150.000. 150.000 ya? Karena satunya kan 150.000 ya? Itu udah jadi member Mas, karena lagi promo nih sekarang. ya. Iya, dan ini menurut saya bagus sekali Mas. Nanti sampean coba ya. Iya, Nih, oke, teman-teman saya coba. juga buat di rumah kalau misalkan memang mau bisa dikatakan kulit lebih fresh, wajah lebih fresh, konsumsi ini teman-teman. Oke deh barangnya. Oke Mas, dicoba ya Mas. Ya, Oke, untuk saat ini saya rasa cukup dan bisa dikatakan terima kasih atas waktunya. Kapan-kapan kita bisa jumpa lagi ya Mas ya. Ya, sama-sama. Jangan kabok diundang Oh, di sini tidak, Mas. tidak. Iya. Ini kebetulan sahabat saya juga Iya. teman-teman ya. saya kita- juga sudah berterima kasih sudah diundang di sini. Ya itu tadi sekilas
tanya jawab atau Iya. sharing-sharing kita. Iya. Oke. Terima kasih buat Mas Ferry. Nanti kita jumpa lagi. Oke, teman-teman jangan lupa follow IG-nya KF Skin Dailyman Official dan KF Skin Cosmetic Official. Serta juga Miss Cindy _Prasetya, Mas Bro _8 dan kabar 1 _ podcast. Terima kasih.